Di sebuah upacara seorang pemuda dengan sepeda datang ke arahnya. Mata semua orang tertuju padanya. Tetapi pemuda itu juga sangat aneh. Dia menemukan orang antri di depannya. Jadi dia membawa sepeda ke barisan teman sekelasnya. Orang tua yang berdiri di sana tertawa bahkan merasa pria itu bodoh. Bukan hanya itu, setiap ujian dia selalu telat 5 menit. Dia datang duduk di kursi dan mulai mengerjakan soal ujian. Pengawas hanya berjalan melewatinya. Ia terkejut Jang Yung mencoret jawabannya sendiri. Tetapi semua pertanyaan itu dijawab dengan benar. Pengawas juga tahu anak ini sangat jenius. Saat mengikuti ujian, Yan He mengingatkannya untuk mengisi lembar jawaban. Dan dia hanya mencoretnya dengan sengaja. Yan He tahu ia konyol. Dia jengkel kepada orang yang ada di depannya. Selama waktu observasi mereka mengetahui ia pasti jenius. Ia tepuk bahunya dan Jang Yung melirik bukan di sisi yang ia tepuk. Ia juga mencolek telinganya dengan kertas tisu. Sebagian besar orang menggunakan sisi kanannya. Hanya dia yang kidal. Lebih sulit untuk memahami bahwa ia melihat bahwa Jang Yung bertingkah gila. Ia semakin semangat mengamati hari-hari berikutnya. Kemanapun ia pergi, Yan He mengikutinya. Diperhatikan orang lain membuat Jang Yung merasa tidak nyaman. Ia berdiri dan pindah ke meja lain. Tapi Yan He masih muncul di sana. Itu membuatnya merasa terganggu. Jang Yung berkata mengapa mengikutinya. Yan He bilang kau pasti menyukaiku. Jang Yung memakinya gila kemudian pergi. Yan He merasa tidak enak. Apakah ia terlalu jauh melakukannya? Ia curiga punya pacar, tapi teman dekatnya tidak mengizinkannya. Untuk mengetahui kebenarannya, ia menemukan buku-buku Jang Yung. Hasilnya ia menemukan surat kepada presiden. Jadi ia tinggal di sebuah desa. Setiap hari sekolah, 3 terowongan dan 3 jembatan harus dilewati. Beberapa orang meninggal setiap tahun karena menyeberangi jembatan. Dan saudara perempuanku juga tenggelam. Jadi ia menulis surat kepada presiden beberapa bulan yang lalu. Berharap suatu hari presiden bisa membangun stasiun kereta sederhana di sana. Agar orang-orang mudah dan tahu kapan kereta akan lewat. Tetapi Jang Yung telah menulis surat selama lebih dari 5 tahun tanpa menerima balasan. Ketika Yan He membacanya, dia dikejutkan oleh Jang Yung yang merebut suratnya. Keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah mereka berdua bertemu lagi. Ia membuka kaca mobil dan minta maaf. Tetapi Jun Kyun berlalu dengan sepedanya. Ia tidak menyerah. Ia memberitahunya jangan menulis surat dengan bahasa daerah. Surat itu seperti itu bagaimana mungkin bisa disentuh presiden. Ia mengatakan ayahnya seorang anggota departemen. Mulai saat itu ia menjadi asistennya. Setiap hari mereka makan siang bersama, bermain game bersama, juga menggambar potretnya. Ia tidak mengerti apa hubungannya dengan penulisan surat. Yan He mengatakan lakukan saja apa yang ia katakan. Jangan lakukan ini. Ia melemparkan batu ke samping dan menyebabkan air membasahi seluruh tubuhnya. Ia marah dan malah membalasnya. Hubungan antara keduanya semakin erat. Ia mengirim surat dan terus mengirim surat. Hubungan keduanya semakin membaik. Ia mengajak Jang Yung bersenang-senang dan membeli es krim. Tapi Jang Yung harus pulang karena orang tua di desa harus ia tuntun untuk melewati rel kereta. Jika tidak akan sangat berbahaya. Semoga Jang Yung bisa membangun lampu pengingat. Dengan begitu ketika ia tidak ada, penduduk desa bisa melewati rel kereta sendiri. Dengan begitu ia begadang membuat lampu pengingat. Ia mengajari orang-orang bagaimana menggunakannya. Ketika jarum menunjuk itu saatnya kereta lewat. Sekarang sebaiknya berdiri di tepi dan jangan bergerak. Jika jarum menunjuk ke bawah artinya kalian boleh menyeberang. Jang Yung jenius itu sedang berada di kelas bersama Yan He. Apa maskot dari pertandingan Olimpiade 58? Pasti macan. Dasar kau idiot. Lalu apa ibu kota Amerika? Yan He memberinya pertanyaan matematika yang sulit dan ia menjawabnya dengan cepat dan tepat. Tapi masih belum ada surat balasan dari presiden. Ia memutuskan untuk mengikuti kuis matematika. Hadiah pertama akan diberikan langsung oleh presiden. Saat itu ia sedang ujian. Tapi karena bosan dia menjawab semua pertanyaan. Lalu bergegas keluar dari ruang ujian. Yan He malah memarahinya. Ia sangat mengharapkan hadiah pertama pada hari pengumuman. Tapi presiden punya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Menteri Pendidikan. Rencana mereka baru saja gagal. Tapi ia tidak ingin menyerah seperti itu. Yan He mengajaknya pergi menemui presiden langsung. Jang Yung menjawab dengan yakin ia akan pergi. Tapi dalam perjalanan ke Seoul, mereka harus menyerah karena mobil mogok.
Rencana keduanya terus berantakan. Sebagai hiburan dia mengajak Jang Yung ke rumahnya untuk menonton film. Awalnya mereka menonton kartun, tetapi berubah menjadi film aksi yang membuat ia duduk diam. Jika tidak diganti ia akan tegang seperti itu. Jadi ia ingin mematikan TV dengan cepat. Ia menekan beberapa tombol masih tidak ada reaksi. Tetapi kecepatannya meningkat. Ia memperhatikan baik-baik takut ketinggalan filmnya. Meskipun saya tidak ingin berbicara. Badannya mendekat. Ketika mereka akan saling menyentuh bibir. Ibunya pulang dari pasar. Mereka bilang sedang mengerjakan PR. Tapi dia tidak curiga malah memintanya tinggal dan makan. Tapi dia menolak dan pamit pulang. Suasana hatinya tak karuan. Pada hari Senin ia dinyatakan tidak naik kelas. Alhasil ia dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah. Ternyata ayah Yanhee di sana. Ia berniat untuk memindahkan sekolah Jang Yung. Ia panik. Bergegas untuk berlutut dan mengakui kesalahan. Ia mengatakan hal aneh. Kami belum melakukan apa-apa, hanya sedikit sentuhan saja. Kemudian aku tidak ingat lagi. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan berhenti belajar. Tolong biarkan Yanhee melanjutkan belajar di sini. Mata ayahnya terbelalak tak percaya. Untungnya Yanhee cepat menemukan alasan untuk menyelesaikan cerita. Jun Kyun kebingungan. Ternyata ayah Yanhee mau ngajaknya kuliah ke kota dan menanggung semua biaya kuliahnya. Kesempatan seperti itu karena minta sama ayah. Pada hari itu Yanhee menunggu sangat lama hingga kehujanan. Ia tak sabar menunggu pria yang ia rindukan. Malam itu dia menangis dengan sangat kasihan. Ia hanya melihat dari kejauhan. Ia ingin sekali pergi bersamanya. Tapi alasan tidak akan mengizinkannya melakukannya. Mobil perlahan menghilang dari pandangan mata. Hatinya sangat kosong. Meskipun ia tidak ingin meninggalkannya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum stasiun dibangun, ia tidak akan meninggalkan desa sedikitpun. Sama seperti waktu itu Jang Yung terus menulis surat kepada presiden. Hingga musim panas ini Jun King akhirnya mendapatkan berita yang dia tunggu-tunggu. Padahal presiden berjanji akan membangun jembatan. Tapi prosesnya butuh bertahun-tahun. Tidak sabar menunggu akhirnya ia melakukannya sendiri. Orang-orang juga cepat membantu. Sangat cepat stasiun dibangun. Hari itu spesial ulang tahunnya ia dibelikan kue. Setelah makan malam ia ingin bermalam. Tapi kemudian ditolak. Dalam perjalanan pulang Yanhee sangat marah. Bertanya mengapa tidak menuliskan surat untuknya. Ia menjawab ia menulis tetapi tidak tahu alamatnya. Melihat surat yang dikirimkan kepadanya membuat ia tidak marah lagi. Karena Jun Kim sangat jenius. Guru fisika membantunya mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Semoga Jang Yung bisa semakin sukses dan impiannya juga terwujud. Walaupun stasiun sudah dibangun, ayahnya di kereta tidak pernah berhenti di desa. Ini sangat mematahkan hatinya. Bertahun-tahun Jang Yung mencoba membangun stasiun. Hanya untuk menerima pengampunan dari ayah. Tahun itu saudarinya mengambil piala yang jatuh. Sang kakak selalu di sisinya. Hanya jiwa yang tercipta oleh kenangan. Kini stasiun telah dibangun tapi ayah masih tidak ingin melihatnya. Ia nekat membuang kartu ujiannya. Ia sangat patah hati. Dia mengambil kartu ujiannya. Ia tak menyangka Jang Yung melakukan itu. Pada saat yang sama guru pun datang untuk mencari ayahnya. Ia mengatakan Jang Yung harus mengikuti ujian sebelum jam 9 pagi besok. Ditambah pemerintah akan membiayainya untuk belajar di luar negeri. Bahkan ada kesempatan magang di institut penerbangan. Ayah tidak menyangka anaknya begitu cerdas. Tapi terjadi kesalahan. Menjadi seorang ayah adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk anaknya. Apapun yang terjadi ia harus membawa anaknya pergi ujian. Sekolah hampir ditutup. Ayah memblokir penjaga sehingga anaknya memiliki kesempatan untuk masuk. Ujian ini membuat Jang Yung merasa stres tidak seperti sebelumnya. Ayah juga merasa khawatir. Beberapa hari kemudian ayah menerima surat bahwa anaknya lulus. Ia berteriak gembira, anakku lulus ujian menjadi pemimpin bangsa. Ia harus belajar di luar negeri. Jadi ayah membuat hidangan khusus untuk mengucapkan selamat kepada anaknya. Setelah makan mereka duduk berbicara. Lalu tahun itu kakak jatuh ke dalam air. Karena kereta tahun itu salah mengemudi. Sang ayah tidak bisa menerima fakta bahwa putrinya telah meninggal dunia. Berkali-kali ia ingin bunuh diri. Tapi ia belum bisa melepaskan anaknya. Ia takut kehilangan anak satu-satunya. Jadi ia berusaha menjaga jarak dari Jang Yung. Ia menyembunyikan cinta di hatinya. Mereka semalaman berbincang di sana. Konflik antara ayah dan anak benar-benar selesai.
Sangat cepat hari Jang Yung pergi ke Amerika tiba. Penduduk desa datang untuk mengambil foto dan melihatnya pergi. Ia duduk di kereta menuju bandara. Bahkan bayangan saudara perempuannya ada di sana. Kakak tahu adik cengengnya sudah besar. Kini ia bisa pergi dengan tenang. Ia mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik. Selesai berbicara ia perlahan menghilang dari pandangannya. Ia ingin menelpon dan berpamitan pada Yanhee. Tapi ia tidak mengangkatnya. Saat ia itu masuk ke ruang pendaftaran. Ia mengabaikan pencegatan penjaga, dan berlari ke arah Yanhee. Lalu terjatuh. Yanhee marah mengapa ia tidak menghubunginya bahwa ia akan pergi. Ia sudah menelponnya tapi tak dijawab. Ia tetap marah dan menyalahkan Jang Yung dan terus memukulinya. Tapi itu tidak masalah bagi Jang Yung. Sebelum berangkat jangan lupa jaga diri baik-baik. Dan tulis surat untukku. Tentu saja, jangan melihat wanita lain. Ingatlah untuk makan tepat waktu, jangan sampai sakit. Kau hanya diizinkan untuk merindukanku. Yanhee begitu cerewet. Belum selesai Yanhee berbicara Jang Yung mencium bibirnya. Di mata orang lain belajar di luar negeri itu mustahil untuk Jang Yung. Tapi baginya bertemu dengan Yanhee adalah keajaiban. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.